Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa di penghujung tahun 2023 Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus yang adalah pemilik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam hidup kami, supaya kami dapat memahami bahwa betapa Engkau mengasihi kami di tahun 2023 dan betapa kami sangat membutuhkan Engkau di tahun 2024. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari khotbah saya pada saat ini, yaitu yang terambil dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Sekali lagi, firman Tuhan yang mendasari khotbah saya kali ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita mampu melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kurang dari 15 jam ke depan kita akan meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Bapak Ibu, dalam momen-momen seperti sekarang ini selalu ada dua hal yang dilakukan oleh kita orang percaya. Pertama, kita jadikan sebagai momen refleksi. Yang kedua, kita bisa jadikan sebagai momen untuk membuat resolusi. Saya akan membahas terkait dengan momen refleksi. Kita sangat amat menyadari bahwa di tahun 2023 ini ada sehatnya, ada sakitnya, ada suka, ada duka, ada sukses, ada gagal, ada diberkati dan juga kita tidak diberkati. Artinya berbagai peristiwa yang terjadi di tahun 2023 ini menjadi kenangan yang membekas dalam hidup kita. Itulah kenapa selalu dijadikan momen pergantian tahun itu sebagai momen refleksi. Kenapa kita mempergunakan momen refleksi? Dari situlah kita dapat melakukan perbaikan dalam diri kita, sehingga pada saat kita memasuki tahun yang baru nanti, kita masuk dalam suasana, dalam situasi, dalam kebatinan yang baru. Nah, yang kedua, penghujung tahun juga selalu dijadikan sebagai momen untuk kita menentukan resolusi hidup. Bisa saja resolusi berhubungan dengan pekerjaan. Kita mulai memikirkan apa yang akan kita lakukan di tahun 2024 nanti, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana kita mengubah cara kerja yang kurang tepat di tahun 2023, sehingga nanti di tahun yang baru, tahun 2024, momen itu kita pergunakan untuk memperbaiki cara kerja kita. Bisa juga orang menentukan momen yang bersifat resolusi sosial. Bagaimana di tahun 2024 nanti kita akan makin terbuka, makin membangun hubungan dengan sesama, secara khusus di keluarga. Mungkin kita akan lebih mencintai keluarga, anak atau istri, suami atau anak-anak, keluarga besar, atau orang-orang di sekitar kita. Selain itu juga di penghujung tahun dijadikan momen yang bersifat resolusi. Bisa juga di bidang finansial, bagaimana kita nanti meningkatkan pemasukan, pendapatan, dan lain-lain sebagainya. Artinya bahwa dua momen inilah yang selalu dipakai, yaitu hal-hal yang bersifat reflektif dan bersifat resolusi, sehingga kita dapat memperbaiki segala sesuatunya dari pengalaman di tahun 2023, dan kita dapat melakukan yang terbaik di tahun 2024. Nah, bagaimana cara untuk kita menentukan resolusi di tahun 2024 dan kita membangun refleksi total di tahun 2023? Ayat ini menurut saya lumayan bagus. Pertama adalah disebutkan, jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru.
Artinya, ketika kita berbicara tentang tahun 2023, kita begitu banyak diberkati, begitu banyak mendapatkan sukacita, begitu banyak melihat bahwa betapa besar, betapa luar biasanya karya Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ingat, dalam pembacaan tadi disebutkan, bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita berbicara di tahun 2024, pada saat kita menentukan resolusi pun, saya mau katakan kepada kita bahwa perjalanan kehidupan kita ke depan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Bukanlah sesuatu yang gampang. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang terjadi di tahun 2024. Saya kasih contoh saja bahwa di bidang ekonomi, sekarang kalau kita lihat global atau dunia sedang mengalami pelambatan ekonomi yang sungguh luar biasa. Artinya bahwa ke depan ekonomi bukan lagi sesuatu yang gampang, tapi sesuatu yang sangat berat bagi kita untuk kita jalani. Kita mendengar perang terjadi di mana-mana. Kita mendengar bencana alam terjadi di mana-mana. Tahun 2024, hal-hal itu pasti masih akan terjadi. Karena itulah firman Tuhan mengajarkan kita bahwa menjalani tahun 2024 itu harus berada di dalam Kristus Yesus. Alasannya, kenapa harus berada dalam Kristus Yesus? Karena di tahun 2024, jika engkau mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan kemampuanmu, kita pasti remuk dalam masalah. Kenapa? Karena dunia ini menawarkan hal-hal bukan yang semakin baik ke depan, bahkan yang semakin berat ke depan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingat betul bahwa pesannya adalah berjalanlah bersama dengan Yesus di tahun 2024, maka engkau akan dibuat menjadi lebih dari pemenang. Pelajaran yang kedua, sesungguhnya yang lama itu sudah berlalu. Ada banyak orang yang tidak mau melakukan perubahan. Ada banyak orang yang tidak mau melakukan perbaikan. Dia selalu berjalan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Dia selalu berjalan dengan situasi dan keadaan masa lalu. Ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang lama itu sudah berlalu. Tinggalkan yang lama itu, tinggalkan pengalaman yang lama itu, tinggalkan cara kerja yang lama itu, tinggalkan gaya hidup yang lama itu, tinggalkan apapun yang berhubungan dengan hidup yang lama, dan berubah menuju ke kalimat selanjutnya, yang baru itu sudah datang. Kalau di tahun 2023 kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan keluarga kita, mengandalkan koneksi kita, mengandalkan orang-orang di sekitar kita, maka cara itu harus ditinggalkan. Karena ayat firman Tuhan berkata, harus berada dalam Kristus Yesus untuk mewujudkan sesuatu yang baru, untuk melaksanakan sesuatu yang baru. Itulah sebabnya, jalanilah waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sepanjang 12 bulan di tahun 2024 bersama dengan Kristus. Dan saya percaya di momen refleksi ini, momen resolusi ini, ketika kita menaruh Kristus di dalam momen resolusi tahun 2024, saya percaya engkau dibuat lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Kristus itu adalah pemenang sejati yang mampu untuk mengalahkan akunya, yang mampu untuk mengalahkan dunia ini, yang mampu untuk menuntun kamu untuk menjadi menang di dalam segala persoalan yang kamu hadapi. Bapak Ibu, selamat meninggalkan tahun 2023. Biarlah segala pengalaman yang terjadi tahun 2023 itu menjadi sebuah koreksi bagi kita, dan selamat menjalani tahun 2024 bersama dengan Kristus, maka engkau akan dibuat lebih dari pemenang. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa tahun 2023 adalah kenangan dan tahun 2024 adalah masa depan bagi kami. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, kami tidak mau mengandalkan diri kami mau mengandalkan Kristus di tahun 2024. Mampukan kami untuk berada dalam Kristus Yesus untuk menjadi pemenang. Mampukan kami untuk meninggalkan gaya kami yang lama dan berjalan dengan gaya kami yang baru, gaya yang berasal dari Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Engkau memberkati mereka di tahun 2024. Seluruh anggota jemaat kami, Engkau berkati tahun 2024. Engkaulah memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat mengalahkan berbagai keegoan kami, keinginan daging kami,
gaya kami di tahun 2023 dan perjalanan tahun 2024 dengan berpegang teguh bersandar penuh kepadamu. Pimpin kami, tangan yang penuh kuasa dan berkasih telah menuntun, menyertai, menjaga, melindungi kami dan membuat kami menjadi pemenang di tahun 2024 nanti. Inilah doa kami percaya Engkau memberikan lebih daripada yang kami minta, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.